Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Yuni, kita berjumpa lagi belajar matematika. Matematika itu mudah. Baik, anak-anakku yang tercinta, kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang telah lalu. Sudah kita pelajari materi integral tak tentu. Nah, sekarang kita akan belajar materi integral tertentu. Saya anggap kalian sudah bisa memahami materi yang kemarin. Nah, baik, untuk integral tak tentu, perbedaannya hanya pada batas-batas integrasinya. Kalau untuk integral tak tentu, tidak ada batas integrasinya, dengan hasil integralnya adalah ditambahi C plus C. Nah, untuk integral tertentu, itu nanti harus ada batas-batas integrasinya. Baik, coba perhatikan apa yang Bu Guru tulis di papan tulis terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan integral tentu fungsi aljabar, jika f(x) itu adalah fungsi kontinu, merupakan fungsi kontinu pada, terlihat ya, pada interval A sampai B. Nah, ini berada di sumbu X bisa, di sumbu Y bisa. Nah, sekarang kita bicara pada sumbu X. Jadi jika f(x) fungsi kontinu pada interval A sampai B, maka untuk f(x) merupakan antiturunan, antiturunan atau yang disebut dengan antidiferensial, dari fungsi f(x). Saya ulang, kalau f(x) ini merupakan antiturunan dari f(x) pada interval AB. AB ini bisa ditulis interval seperti ini, atau bisa kita tuliskan sebagai ini, X-nya itu terletak di antara A sampai B seperti ini, gitu ya. Maka diperoleh rumus integral A, tulis di bawah, B seperti ini, A sampai B, untuk fungsi f(x) diferensial terhadap X, derivatif X, maka akan sama dengan hasilnya itu adalah f besar X dengan batas A sampai B. Nah, apabila A, B ini dimasukkan di fungsi f besar X yang merupakan antiturunan, nah, kita masukkan di sini, berarti hasilnya fb min f A. Seperti itu, ya. Jadi saya ulang, jika f(x) merupakan fungsi kontinu pada interval AB, fungsi f besar X itu merupakan antiturunan dari f(x) pada interval AB, maka diperoleh integral AB f(x) dx sama dengan f(x) dengan batas A sampai B. Apabila kita masukkan batas integrasinya untuk menggantikan nilai X, maka kita tulis B-nya di depan, berarti FB dikurangi FA, seperti itu. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat di sini, kalau di di modul atau LKPD yang akan saya kirimkan di classroom, itu hampir sama penjelasannya dengan apa yang Bu Yuni jelaskan. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk A sama dengan B, maka nanti integral A sampai B-nya f(x) dx itu nilainya akan sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, integral A, B, f(x) dx ini bisa kita tuliskan berkebalikan. Untuk batas integrasinya kita letakkan berkebalikan, jadi A-nya kita tulis di atas, B-nya di bawah. Dengan syarat apa? Di depannya kita kasih tanda minus. Nah, itu beberapa ketentuan yang harus kita ketahui untuk integral tertentu fungsi aljabar.
Nah, kita lanjutkan untuk contohnya. Contoh yang pertama, kalau saya punya integral dari batas 0 sampai 2 untuk fungsi 2x dx. Nah, langkah pertama, kita harus mengintegralkan 2x dx ini. 2 tetap per x-nya itu pangkat berapa? 1 ya. 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Ingat ya, x-nya ini kalau tidak ada tulisan sama sekali artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Dan jangan lupa mesti integral itu ditambahi dengan 1. Dan terakhir bukan tambah c, karena di sini ada batas integrasi 0 sampai 2. Maka kita tulis 0 sampai 2. Oke? Nah, 2 dengan 2 kita bagi, hasilnya 1. Tinggal x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kita masukkan batas integrasi 0 sampai 2. Nah, kita masukkan angka 2 untuk menggantikan nilai x-nya di sini ya. Yang pertama 2 dikuadratkan, selesai, tidak ada fungsi lain yang perlu kita masukkan. Kemudian jangan lupa rumusnya tadi adalah pengurangannya dikurangi. Berarti x-nya kita ganti dengan 0 kuadrat, seperti itu. 2 kuadrat 4 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 4, selesai, seperti itu. Nah, itu tadi tentang integral. Nah, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang agak lebih sulit sedikit. Saya hapus terlebih dahulu contoh-contohnya ini gitu. Ingat ya, rumusnya adalah batas integrasi atas dimasukkan menggantikan nilai x, kemudian dikurangi dengan batas integrasi yang bawah. Contoh yang kedua. Saya punya integral dengan batas integrasi bukan 0 ya, saya ganti dengan angka 1, kemudian batas atasnya adalah 3. Saya punya 3x kuadrat min 1 dx itu ya. Integral dengan batas integrasi 1 sampai 3, fungsinya adalah 3x kuadrat min 1 dx. Nah, kita integralkan terlebih dahulu. Integral dari 3x kuadrat, ingat koefisien tetap per, di sini pangkatnya berapa? 2. 2 tambah 1 hasilnya 3. X pangkatnya 2 tambah 1, oke, 3 min. Di sini angka 1 kalau diintegralkan hasilnya adalah 1x, atau kita tulis menjadi x seperti ini. Batas integrasinya kita tulis dengan ada garis lurus seperti ini ya. Kemudian angka 1 sama 3 kita tulis di sini. Nah, ini maksudnya nanti dimasukkan untuk kesemuanya hasil dari integrasinya. Kemudian 3 bagi 3 adalah habis ya 1. Tinggal x pangkat 3 min x. Angka 3 kita masukkan ke x pangkat 3 min x. 3 pangkat 3 min 3. Jadi caranya kita masukkan untuk keseluruhan fungsi dulu ya, jangan satu-satu biar kita tidak bingung. Nah, 3 pangkat 3 dikurangi 3. Selesai untuk batas atas. Dikurangi dengan batas bawahnya. Ya. Batas bawahnya berarti 1, kita pangkatkan 3 dikurangi 1. Oke. 3 pangkat 3 berapa? Oke, 27 dikurangi 3. Ini untuk yang kurung yang depan. Kurung yang belakang 1 pangkat 3 1 dikurangi 1. Oke, 27 kurangi 3 24. 1 kurangi 1 habis 0. 24 dikurangi 0 24. Selesai. Mudah bukan? Belajar matematika. Matematika itu mudah. Oke, sudah saya bersihkan papan tulisnya. Lanjut contoh yang ketiga. Agak variasi sedikit. Kalau batas integrasinya minus bagaimana? Ya. Contoh yang ketiga. Saya punya integral dengan batas integrasi minus 1 pangkat batas atasnya 2 misalkan gitu ya, dari minus 1 sampai 2. Oke, kurang terlihat ya dari kamera. Saya turunkan min 1 sampai 2. Oke. Dengan integralnya adalah saya kasih 4x plus 5 dx. Yang sederhana terlebih dahulu ya. Sama caranya, tetap kita integralkan, habis itu kita masukkan batas integrasinya.
Koefisien 4 tetap, X pangkat berapa? 1 taruh di bawah per 4-nya itu. Ya, oke, ditambahi 1 berapa jadinya? 2. X pangkat 2. Tahu ya, dapat 2 dari mana? Pangkat ditambahi 1. Oke. Plus angka diintegralkan, tempeli aja huruf X, ya. Maka kita tinggal menulis batas integrasinya min 1 sampai 2. 4 dibagi 2, 2x kuadrat plus 5x min 1 sampai 2. Oke. Kita masukkan angka 2-nya untuk menggantikan nilai x. 2, kemudian 2 kuadrat plus 5 kali 2. Batas atas sudah selesai. Kita kurung biar tidak bingung. Jangan lupa mesti dikurangi. Kurung buka. Kita gantikan x ini dengan min 1. 2 kali min 1 kuadrat. Kemudian ditambah 5 kali min 1. Oke, masih terlihat ya? Semua batas sudah masuk. Batas atas sudah, batas bawah sudah. Kita eksekusi. 2 kuadrat 4, 5 kali 2 10. Min 2 min 1 dikuadratkan hasilnya adalah, ayo, min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Plus 5 kalikan min 1 adalah min 5. Kita tulis seperti ini. Kemudian 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Kita langsung tulis angka 2-nya. Jangan lupa di sini minus ya. Kenapa? Tadi 5 dikalikan min 1 hasilnya min 5. Nah, 2 kalikan 4, 8. 8 tambah 10, 18 dikurangi, 2 dikurangi 5 berapa ya? Min 3. Min ketemu min? Plus. Jadinya 18 ditambah 3 hasilnya adalah 21. Iya. Mudah bukan? Belajar matematika? Matematika itu mudah. Nah, yang penting adalah ketelitian. Memang di sini untuk integral tertentu membutuhkan ketelitian kalian. Nah, sekarang guru akan masuk ke contoh yang agak lebih rumit sedikit, ya, rumit sedikit. Kita gunakan apa namanya? Dulu kita belajar sudah integral substitusi. Nah, bagaimana cara substitusi itu kita gunakan untuk menyelesaikan integral tertentu, ya. Cukup ya untuk contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir, ya. Contoh yang terakhir. Nanti pengerjaannya menggunakan integral substitusi. Habis itu kita masukkan batas-batas integrasinya, ya. Contoh yang keempat. Nah, integral batas integrasinya 0 sampai 2, nggak usah banyak-banyak, nanti ngitungnya ya agak susah kalau terlalu banyak angkanya. Nah, sekarang kalau Bu Yuni punya 2x plus 5 dipangkatkan 5 dx. Nah, ciri-cirinya kalau dikerjakan pakai integral substitusi adalah apa? Ketika ada fungsi di situ berpangkat tinggi. Nah, itu kita coba kerjakan dengan substitusi. Baik, kita misalkan ya, kita misalkan. Masih ingat kan pelajaran integral substitusi? Masih ingat, kalian benar-benar cerdas pokoknya. Nah, U sama dengan yang ada dalam kurung yang dipangkat 5 ini kita misalkan U, ya. U-nya berarti 2x plus 5. Nah, kita turunkan U-nya, U aksennya. Berapa U aksennya? 2. 2x menjadi 2 plus 5 menjadi berapa? 0. Nah, U aksen itu sama aja kita tulis menjadi du per dx sama dengan 2. Nah, sebenarnya kalau bisa jadi kalian tulis ini, kalau U diturunkan menjadi derivatif U, X-nya turunkan menjadi derivatif X. Jadi letaknya bisa kita tulis du sama dengan 2 dx seperti ini. Atau perkalian silang, pembagian kita pindah ruas akan menjadi perkalian seperti itu. Nah, kita selesaikan di sini ya. Ini belum masuk ke ini batas integrasinya, baru menyelesaikan integralnya, ya. Angka 2 di sini sama dx kita dekatkan, ya. Kita dekatkan. Karena apa? Nanti ada permisalan yang du sama dengan 2 dx ini. Integral 0,2. Oke, integral 0,2 untuk fungsi
yang ada dalam kurung kita pindah ke depan, pangkat 5, 2 taruh belakang menjadi 2dx seperti itu. Nah, kemudian kita misalkan tadi ya, 2x plus 5 tadi apa? U ya, berarti U pangkat 5. 2dx apa? Oke, du. Nah, ini kalian kan sudah tahu tentang integral substitusi, otomatis cepat untuk mengerjakannya. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, baru kita integralkan. Nah, di depan U tidak ada angka yang perlu dimasukkan, berarti dianggap 1 ya, di depan U angkanya 1 per pangkatnya 5 tambah 1, 6, U pangkat 5 tambah 1, 6. Tidak plus C, tetapi ada batas integrasinya 0 sampai 2 seperti itu ya. Nah, sekarang 1/6. U-nya di sini apa tadi? Iya, 2x plus 5 dipangkatkan dengan 6. Batas integrasinya 0 sampai 2. Nah, sekarang kita tugasnya adalah memasukkan batas integrasi ini, batas atas dimasukkan terlebih dahulu, dikurangi dengan batas bawah. Oke, 1/6. Kita masukkan 2 kali 2 ditambah 5 pangkat 6. Ini untuk batas atas. Yang batas bawah sama. 1/6, 2 kalikan 0 ditambah 5. Pakai C enggak? Sudah tidak. Kalau ada batas integrasi, maka tanda C sudah tidak perlu dituliskan. Baik, 1/6. 2 kali 2, 4 plus 5 pangkat 6. Oke, ini 1/6, 2 kali 0, 0 ya, ditambah 5. Oke, 5. Oh, jangan lupa yang tadi harus pangkat 6 ya. Pangkat 6. Baik. 1/6, 9 pangkat 6. Ini min 1/6, 5 pangkat 6. Nah, ini perlu orek-orekan yang cukup lumayan besar ini angkanya. Kok 9 pangkat 2 kan 81 ya. 81 kali 81. Oke, 8, 64 begini. Bener ya? 1, 8, 64, 1, 16, 5, 6. Habis ini masih dikalikan dengan 81 lagi. Nah, baguslah. 1, 6, 5, 6. Terus kemudian angka 8. Kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan. Naik sini aja ya. 6, 6, 5, 6, 1. Kalau saya nggak hafal perkalian, kalau pangkatnya pakai 9, sampai 9 ya perlu kita hitung. Kita hitung bersama-sama aja. 1 kali 1, 1, 6, 5, 6. Gini ya. Kemudian 8 kali 1, taruh selisih satu angka maju ke depan, 8, 48, 44, 44, tambah 4 tambah 48 berapa? Iya, 52. Wow, angkanya besar sekali. 14, berapa? 14, 11, 3, 5. Iya, di sini ketemu 5, 3, 1, 4, 4, 1 masih dibagi 6. Oke, dikurangi dengan 5 pangkat 6. 5 kuadrat itu 25. 25 kali 25, 625. 625 masih dikalikan dengan 25. Oke, 25, 12, 31. 10, 1, 5, 12. Ya. 5, 2, 6, 5, 1. 1, 5, 6, 25 per 6. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama 6 kan. Tinggal angka yang atas dikurangi yang ke atas. Depan dikurangi yang belakang. Berarti 5, 3, 1, 4, 4, 1. Kita kurangi 1, 5, 6, 25. Oke, kita kurangkan 16, 1, yuk 8, 5, 2, 5. 5, 2, 5, 8, 1, 6. Nah, karena nggak cukup saya tulis di sini aja. Oke. Sini ya. Sama dengan 5, 2, 5, 8, 1, 6 dibagi 6. Oke, kita bagi dengan 6. 5 bagi 6 nggak bisa, 5, 2 bagi 6 dapat 8, sisa 4. 4, 5 bagi 6 dapat 7, sisa 3.
38 bagi 6 dapat 6 sisa 2. 21 bagi 6 dapat 3 sisa 3. 36 bagi 6 dapat 6. Oke, angkanya bulat. Ketemu 87.636. Luar biasa ya, satu papan tulis penuh untuk menghitung integral tertentu untuk cara substitusi. Baik anak-anak, saya kira untuk penjelasan integral tertentu seperti ini, nanti apabila ada kesulitan boleh silahkan wapri di nomor 0815 4851 7050. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa ya kita belajar matematika. Matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.